Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oh, alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Oke, sebelum memulai pelajaran, saya mau tanya dulu, mau absen terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saya tahu siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Untuk yang hadir, Mas Dito Hadir, Pak. oke, Mas Geong Hadir, Pak. Mas Gangsar Hadir. oke, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Mas Naufal. Mas Naufal, kenapa Mas Naufal? Tadi katanya bensinnya habis pas di jalan, Pak. Oh, bensinnya habis. Terus sekarang kemana? Tadi sih katanya sudah ditolong sama anak mesin lain, Pak. Tapi Oke, nggak tahu. bagus. Ya, saya sangat suka dari solidaritas anak-anak teknik mesin ya. Kalau ada kesusahan pasti ditolong. Oke, walaupun cuaca hujan pada siang hari ini, saya sangat senang karena teman-teman masih bisa menyempatkan untuk hadir. Semangat kalian untuk belajar praktek peralatan juga sangat tinggi. Saya sangat apresiasi. Oke, mungkin untuk materi pada siang hari ini yaitu tentang penyalaan elektroda, teman-teman. Jadi untuk job sheet-nya itu akan saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa minta ke lab bahan logistik, ke teknisinya untuk minta bahan plat baja seperti ini, plat baja karbon dengan ukuran untuk lebarnya yaitu 50 mm dan untuk panjangnya yaitu 100 mm. Nah, ya begitu. Terus, nah untuk praktek yang pertama yaitu teman-teman cukup mudah, cuma tinggal membuat titik aja pada benda tersebut. Mungkin teman-teman bisa membuat bebas sih sebenarnya, boleh 4, boleh 6, silahkan teman-teman, saya bebaskan. Yang penting kalian bisa belajar untuk menyalakan elektroda terlebih dahulu. Jadi ada dua teknik untuk menyalakan elektroda. Nah itu ada menggunakan teknik stretching yang pertama. Yang kedua ada teknik tapping yang kedua. Nah, ada dua teknik, jadi teman-teman silakan untuk titiknya terserah kalian mau buat 4, 6, 10 selagi bahannya cukup silakan. Nah, mungkin untuk pertemuan untuk pembahasan untuk mengenai job sheet yang saya jelaskan mungkin cukup ini saja. Dan untuk prakteknya bisa kalian mulai dari sekarang. Jangan lupa untuk menerapkan K3, APD-nya juga jangan lupa menggunakan APD lengkap, ada helm, apron, sarung tangan, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup itu. Silakan kalian ambil bahannya di lab bahan, di lab logistik. Saya tunggu dari sekarang. Silakan. Oke, baik teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu praktek untuk menyalakan elektroda dengan teknik stretching atau tapping, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan proses praktek pengelasan, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Ada apron, yang kedua ada sarung tangan, dan yang ketiga ada cover lengan, teman-teman. Jadi bebas sih teman-teman, ketika teman-teman menggunakan baju lengan panjang, tidak harus menggunakan ini juga nggak apa-apa, karena biasanya wearpack kita yang lengan panjang itu juga sudah tahan dengan percikan api las. Tapi untuk sarung tangan itu wajib ya teman-teman. Jadi ini yang kita butuhkan. Dan selanjutnya yaitu ada helm las seperti ini teman-teman. Jadi ketika nanti sebelum kalian melakukan teknik stretching dan tapping, sebelum elektrodanya tersentuh ke benda, kalian bisa buka terlebih dahulu agar kalian tahu di mana ketika kalian ingin melakukan teknik titiknya. Oke, dan ada palu juga nanti untuk mengecek hasil las, dan juga ada sikat, dan juga nanti ada yang namanya tas. Oke, mungkin seperti itu. Mari kita langsung lanjut ke praktek. Oke, baik teman-teman. Langkah yang pertama yaitu kita bisa nyalakan dulu panel listriknya atau arus listriknya, saluran listriknya, dengan cara kita turunkan tuasnya seperti ini teman-teman. Oke, ketika sudah turun, lanjut kita ke mesin lasnya. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin mungkin saya menggunakannya switch ya teman-teman, on off, tapi ini modelnya seperti ini, putar. Jadi tinggal kita naikkan ke atas. Nah, kemudian ada indikator lampu yang menyala dan juga mesin lasnya terdengar menyala seperti itu. Kemudian kita bisa mengatur ampernya, tapi untuk anti stick dan hot startnya mungkin seperti ini saja, tidak perlu dirubah.
Nah, untuk ampere yang kita gunakan tadi teman-teman berapa? Ya betul, 75 sampai dengan 85 ampere. Jadi untuk 75 itu bisa kita naikkan ke angka 1 seperti ini teman-teman. Mungkin untuk angka 1 ini kurang lebih minimal 80 ampere seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita juga harus cek apakah untuk kabel holder dan juga kabel masanya sudah terhubung atau belum. Untuk kabel holder yaitu ada di kutub positif dan untuk yang kabel masanya ada di kutub negatif seperti itu teman-teman. Seperti ini kabel holder, kabel masa, holder dan juga klem masanya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ketika semuanya sudah dipersiapkan dari APD dan juga mesinnya sudah menyala, mari kita melakukan pengelasan, yaitu menggunakan, kita akan menyalakan elektroda menggunakan teknik stretching atau wrapping. Jadi teman-teman, stretching atau tapping. Jadi teman-teman buat titik seperti ini dulu. Jadi kita bisa menggunakan yang pertama teknik stretching atau teknik dengan cara digores ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu korek api kayu, nah mungkin seperti itu. Anggap saja bahwa elektrodanya itu adalah koreknya, korek kayunya, dan benda kerjanya yaitu untuk yang digesekannya seperti teman-teman. Jadi tinggal kita pasangkan elektrodanya ke holder seperti ini teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan teknik stretching. Jangan lupa juga untuk perhatikan aslengnya teman-teman. Itu yaitu untuk mengatur jaraknya supaya ketika asapnya tidak terlalu banyak dan nyala apinya tidak terlalu besar. Oke, mungkin langsung saja teman-teman. Kita akan menggunakan teknik stretching atau dengan cara digores teman-teman. Oke, kemudian satu lagi menggunakan teknik stretching juga dengan cara digores. Nah, teman-teman, itu teknik stretching ya teman-teman, atau dengan cara digores. Yang kedua, kita akan menggunakan teknik tapping atau dengan cara benda kerja elektrodanya kita langsung sentuhkan ke benda kerja. Maaf teman-teman, terjadi mungkin error. Oke, yang kedua juga teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk teknik stretching dan tapping. Perhatikan juga dengan aslengnya untuk menjaga jaraknya teman-teman. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa langsung praktekkan saja. Oke, baik teman-teman. Tadi gimana prakteknya teman-teman? Apakah ada kesulitan? Ada Pak. Ya, apa kesulitannya Mas itu? Tadi elektrodanya nyangkut di benda kerja Pak. Oh, waktu membuat titik nyangkut ke Ya, benda Pak. kerja. Oh ya mungkin itu wajar ya buat awalan karena kan kita belum bisa, ya namanya baru belajar pasti kita belum bisa yang namanya mengira-ngira untuk apa namanya? Aslengnya Pak. Ya betul, aslengnya seperti apa. Nah, apa namanya, bahan evaluasi hari ini mungkin kemarin, tidak ada spidol ya, kemarin tadi kan saya sudah kasih tugas buat, Mas Giong Pak, spidol, makasih. Ada yang ingat panjangnya tadi berapa? Habis Mas Giong. Maaf apa? Panjangnya 100, lebarnya 50 dan diminta untuk membuat titik sebanyak 4 minimal. Sebenarnya bebas. Yang penting ada
stretching method dan tapping methodnya. Nah, untuk Mas Geong, apakah ada kesulitan untuk stretching methodnya? Stretching method tuh Pak nanti Pak, saat digores tidak pas gores. Tidak pas. Oh, kalau tapping methodnya? Tapping method seperti Mas itu kadang nempel Pak. Oh, lebih susah stretching method atau tapping method, Mas Geong? Lebih susah tapping Pak. Tapping, man. Ya bener ya, karena emang tapping kan biasanya ketika kita menempelkan elektroda ke benda kerja biasanya langsung nempel. Sedangkan kalau stretching method kan bisa dengan cara digeser seperti korek api, jadi kemungkinan lebih gampang. Ya, mungkin itu bisa buat bahan evaluasi teman-teman, buat bisa mengira-ngira lagi. Jadi mungkin cukup itu saja untuk materi pada siang hari ini, siang menuju sore hari ini. Besok minggu depan kita akan ada praktek untuk membuat jalur, jadi bisa dipersiapkan untuk minggu depan. Jangan lupa dibawa bahannya, karena besok akan dipakai lagi untuk bagian sebaliknya. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin. Cukup. Oke, teman-teman boleh pulang.